Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Sosok botak yang selama ini kita lihat terus di pinggir lapangan, dia pakai headset. Tugas dia adalah menyampaikan ide Inzaghi ya kepada para pemain di lapangan. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gua mau melanjutkan Cerewetin 20 cerita menarik dari Scudetto Inter yang ke-20 teman-teman. Cerita yang gua ambil dari La Gazzetta. Di konten sebelumnya gua udah bacain cerita nomor 1 sampai dengan nomor 10 dan tanggapannya cukup baik ya. Banyak yang meminta lagi nih. Oleh karenanya, di hari ini gue mau langsung aja nih cerewetin 20 cerita menarik untuk merayakan Scudetto Inter yang ke-20. Cerita nomor 11 sampai dengan nomor 20 ya berarti. Cerita yang ke-11 judulnya Tarian Calhanoglu. Berdiri di dalam lingkaran, berpelukan erat, kemudian bergoyang masuk dan keluar dengan menggerakkan kaki ke tengah lingkaran. Inilah tarian yang dilakukan oleh semua orang di ruang ganti. Tarian ini adalah tarian pengusir setan, tarian yang dibawa ke Appiano Gentile oleh Hakan Calhanoglu. Dan tarian ini bernama Made in Rumania oleh Iannuț Șerșel. Calhanoglu butuh waktu untuk membuat Kapten Lautaro Martinez, pencinta cumbia dan quartetto untuk menerimanya. Akan tetapi sekarang tarian ini telah menjadi back sound yang dipilih untuk disetel di ruang ganti Inter. Ternyata itu ya teman-teman, tarian yang sering dilakukan oleh Hakan Calhanoglu di konten-kontennya adalah tarian pengusir setan. Lalu kemudian cerita yang ke-12 berjudul Percakapan dengan Alexis Sanchez. Di balik Thuram dan Lautaro, ada dua pemain yang performanya menurun di pertengahan musim ini. Namun, Arnautovic mendapatkan rasa hormat dari tim karena dia memiliki peran sebagai perekat di ruang ganti. Tidak ada satu orang pun yang tidak menyukai Arnautovic. Dan dari sisi Arnautovic sendiri, dia tidak pernah mengeluhkan tentang perannya. Akan tetapi, hal ini tidak terjadi pada Alexis Sanchez, yang pada awalnya dia tidak menyukai perannya di musim ini. Perilaku serupa yang dulu pernah ia munculkan saat pertama kali mengenakan seragam Inter. Akan tetapi, semuanya berubah pada bulan Januari. Pemain asal Chili tersebut dipersilakan pergi bila tidak kerasan. Namun, sang pemain ternyata memutuskan untuk tetap tinggal setelah adanya pertemuan dengan direktur klub dan juga pelatih. Alexis Sanchez akhirnya mengerti bahwa dia bisa menjadi penentu bahkan dalam peran yang lebih kecil. Dan begitu dia menerimanya, Alexis Sanchez berubah menjadi salah satu pemain dengan performa terbaik di paruh kedua musim ini. Ternyata itu teman-teman yang bikin Alexis Sanchez performanya buruk ya di paruh pertama karena dia tidak terima perannya kecil. Padahal kan udah jelas ya, dia itu direkrut untuk jadi striker nomor 4. Kok ia bisa marah anjir. Lalu kemudian cerita yang ke-13 judulnya adalah Keyakinan di Milano. Pelajaran untuk menjadi orang Milano atau biasa disebut dengan Milanese dan juga sekaligus menjadi Nerazzurro diberikan kepada seluruh pemain di ruang ganti. Pada awalnya pelajaran ini disebarkan oleh Federico Di Marco yang memang tumbuh besar di Milano dengan iman Inter di dalam keluarganya. Pada malam Senin yang lalu, saat parade, dia bernyanyi dengan para fans dengan menggunakan megafon. Dan itu adalah lagu yang sama yang selama ini diajarkan oleh Di Marco kepada rekan-rekannya sepanjang musim. Musim ini, bek sayap kiri tersebut telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dan pujian harus diberikan kepada semua pihak yang mendukung Di Marco. Dari rekan-rekan Di Marco, lalu sang agen dari Rock Nation dan juga pelatih pribadinya yang selama ini meningkatkan fisik Di Marco dari hari ke hari. Di Marco sangat senang berbagi kesuksesan yang dia raih kepada semua pihak. Lalu kemudian cerita yang ke-14, ini cerita yang menurut gue salah satu yang paling menarik teman-teman, yaitu berjudul Efek Ceci. Mario Ceci adalah taktikus yang datang dari Empoli dan merupakan kaki tangan setia Inzaghi. Dia bertugas untuk mengembangkan pergerakan di tengah lapangan dan lini serang. Mario Ceci telah melakukan hal jauh lebih banyak dibandingkan yang dipikirkan oleh semua orang. Di staf kepelatihan Simone Inzaghi, yang merupakan kelompok kerja yang sudah kompak selama bertahun-tahun, dia adalah sosok kunci karena memiliki tugas untuk menyampaikan ide pelatih ke lapangan. Dia memiliki headset yang terhubung dengan pelatih lainnya, yaitu Riccardo Roccini, seorang kolaborator teknis yang menonton pertandingan dari tribun. Jadi gitu teman-teman, ternyata ya sosok botak yang selama ini
Kita lihat terus di pinggir lapangan, dia pakai headset. Tugas dia adalah menyampaikan ide Inzaghi ya kepada para pemain di lapangan. Sekaligus dengan headsetnya, dia menjadi penghubung dengan staf Inzaghi lainnya yang berada di tribun. Ini top banget berarti staf kepelatihannya Inzaghi. Lalu kemudian cerita yang ke-15 berjudul Fakta Scudetto di Riyadh. Melihat tabel sekarang, kita tidak akan pernah membayangkan bahwa sebelumnya Juventus pernah berada pada titik yang sangat dekat dengan Inter. Itu seolah-olah terjadi di era kehidupan yang lain, padahal sebetulnya terjadi di musim ini. Bianconeri saat itu benar-benar memikirkan Scudetto. Mereka menekan Inter dan bersembunyi di bayang-bayang. Sementara itu, pelatih mereka, Allegri, terus berkoar-koar, memberikan cywar, membicarakan analogi-analogi, polisi dan perampok dan lain-lain, ketika Inter sedang bersiap bermain di Piala Super di Riyadh. Dan tepat di sana, di Arab Saudi, kesepakatan itu ditandatangani. Seluruh awak tim bersepakat bahwa tidak ada gunanya menanggapi Juventus. Seluruh awak tim setuju bahwa lebih baik membiarkan kata-kata Allegri menghantui dirinya sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya mengkonfirmasi bahwa kesepakatan yang lahir di negeri gurun itu tidak buruk sama sekali, karena Inter akhirnya merebut Supercoppa dan perlahan menjauh dari kejaran Juventus. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian berita yang ke-16 berjudul Trio Fidenae. Dari Fidenae, sebuah lingkungan populer di Roma, tempat asal Davide Fratesi, seseorang yang bisa saja menuntut lebih banyak waktu bermain, tetapi malah memilih untuk diam. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum bermain sebagai backup player. Situasi seperti Fratesi juga terjadi pada Augusto dan Aslani, rekan tim yang sempurna, individu yang baik secara keseluruhan. Benar-benar melambangkan relasi yang baik dari semuanya, meskipun ketiganya hanya mendapatkan sedikit waktu bermain. Wah, pokoknya salut banget ya untuk Fratesi, Aslani, dan Augusto. Ini 3 pemain cadangan yang selalu siap untuk ditampilkan dan memberikan kontribusi yang sangat maksimal. Lalu kemudian cerita yang ke-17 berjudul Aturan Jam 18.50. Bus Inter selalu berangkat pukul 18.50 untuk pertandingan yang dimulai pukul 24.05. Selalu pada waktu yang sama, dengan tujuan masuk ke San Siro tepat 1 jam seperempat sebelum kick off. Ini bukanlah hal takhayul, ini lebih ke arah strategi. Karena Inzaghi yakin bila tim tiba di Meazza terlalu awal, mereka akan berlebihan secara emosional dan itu harus dihindari para pemain. Hal ini menurut Inzaghi berisiko membuat para pemain sedikit kehilangan fokus untuk pertandingan. Emang ya, Inzaghi itu cara berpikirnya sangat holistik ya, sangat menyeluruh. Itulah kenapa dia cocok sebagai pelatih. Bukan cuma soal strategi di lapangan, tapi dia juga mikirin soal psikologi, soal keharmonisan, soal asupan gizi, dan bahkan soal keberangkatan bus aja diatur oleh Inzaghi. Kemudian cerita yang ke-18 berjudul Bastoni dan Darmian adalah otak Inter di ruang ganti. Jangan mencoba berdebat dengan kedua pemain ini karena Anda pasti akan keluar sebagai pihak yang kalah. Jangan mencoba menipu mereka karena mereka tahu segalanya. Mereka adalah otak Inter. Mereka adalah sosok yang paling tahu budaya setempat dan mendapatkan tugas mendidik para pemain baru. Ternyata di balik sifat kalem dari Darmian, teman-teman, dia kayaknya jadi tukang pelonco di ruang ganti ya. Ini mendidik para pemain baru, kayaknya mendidik pakai tanda kutip deh. Ini kayaknya lebih ke arah kepeloncoan anjir. Kemudian berita yang ke-19 judulnya Takut Terbang. Wah, ini menarik juga teman-teman. Tidak mudah untuk menjadi pemain Inter tetapi takut terbang. Kalau boleh memilih, menurut Fratesi dan Arnautovic, mereka lebih ingin untuk selalu bermain di Milan saja, atau setidaknya di Turin, Reggio Emilia, karena bisa berpergian hanya menggunakan bus, bukan pesawat. Begitu juga dengan Marcus Thuram yang sedikit takut naik pesawat, sedangkan Bastoni tidak pernah bisa menahan diri ketika pesawat lepas landas, tapi kemudian dia bisa tenang ketika pesawat sudah kembali stabil di udara. Anjir teman-teman, gue baru tahu ternyata ada 4 pemain Inter yang takut naik pesawat ya. Ini udah kayak Bergkamp aja. Tadi ada Fratesi, Arnautovic, Thuram, dan juga Bastoni. Kemudian cerita yang terakhir, cerita yang ke-20 dari cerita Scudetto Inter yang ke-20 ya teman-teman, berjudul Sang Koki, Idola Pembuat Kue Tart. Jika Anda beruntung, Anda bisa mencoba kue tart Marco Speranza sekali seumur hidup. Dia adalah koki di Appiano yang memasak segala hal dengan luar biasa dan pujian secara khusus untuk dessertnya.
Bahkan ahli gizi Matteo Pincella setuju dan juga para pemain sangat menyukai kue tart dari Marco Speranza. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.